Oke, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang karakteristik investor. Nah, karakteristik investor ini tuh meliputi fokus pada tujuan finansial, kesabaran, dan ketekunan dalam jangka panjang. Kemampuan mengambil risiko sesuai profil atau konservatif, moderat, atau agresif, serta disiplin dalam menjalankan strategi investasi. Bahkan saat pasar berfluktuasi, investor juga harus memiliki kemampuan analisis dan belajar berkelanjutan untuk memahami pasar dan menyesuaikan strategi. Saat memiliki motivasi dan optimisme untuk mencapai kesuksesan finansial. Nah, karakteristik investor ini ada profesional dan sukses, mulai dari kesabaran dan berpikir jangka panjang. Nah, investor sukses memahami bahwa membangun kekayaan adalah proses yang memerlukan waktu. Mereka ini tuh tidak tergesa-gesa menjual atau mengambil karena fluktuasi pasar jangka pendek, melainkan berpegang pada strategi investasi jangka panjang untuk memanfaatkan kekuatan bunga majmuk dan pertumbuhan aset. Selanjutnya itu ada toleransi risiko yang jelas. Nah, mereka itu mengenal batas toleransi risiko masing-masing sehingga dapat memilih instrumen investasi sesuai profil risiko mereka, baik itu konservatif, moderat, ataupun agresif. Mengetahui risiko membantu menghindari keputusan emosional yang merugikan. Terus ada disiplin dalam strategi investasi. Nah, investor yang sukses itu tuh konsisten menjalankan strategi investasi yang sudah ditetapkan dan tidak mudah terpengaruh berita atau rumor pasar. Disiplin ini tuh menjaga kestabilan portofolio dan menghindarkan dari keputusan impulsif. Lalu ada juga kemampuan beradaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, mereka tuh terus belajar dan menyesuaikan strategi sesuai kondisi pasar dan tren investasi terbaru. Misalnya mengalihkan fokus ke sektor yang sedang berkembang atau mengelola risiko dengan lebih baik. Terus ada juga kontrol emosi yang kuat. Nah, seorang investor profesional itu mampu mengendalikan emosi, tidak terpancing oleh ketakutan saat pasar turun ataupun keserakahan saat pasar naik, sehingga keputusan investasi ini tuh tetap rasional dan objektif. Ada juga realistis dan tidak mencari jalan pintas. Nah, mereka ini tuh menyadari bahwa kekayaan tidak boleh diperoleh secara instan, melainkan melalui perencanaan dan proses yang matang. Nah, ini tuh menghindari spekulasi berlebihan yang berisiko tinggi. Oke, yang selanjutnya itu ada tipe investor. Nah, tipe investor ini tuh terbagi menjadi 3, itu berdasarkan profil risikonya atau tingkat toleransi terhadap risikonya. Kayak konservatif itu menghindari risiko, terus ada moderat atau keseimbangan antara risiko dan keuntungan, dan agresif atau berani mengambil risiko tinggi untuk potensi keuntungan besar. Selain itu, ada juga pembagian berdasarkan status seperti investor individu atau retail itu berinvestasi atas nama pribadi, dan investor institusional yang mengelola dana orang lain seperti dana pensiun atau perusahaan investasi. Oke, selanjutnya itu ada risk and return. Nah, untuk risk atau risiko ini tuh adalah ketidakpastian terhadap hasil pengembalian investasi yang diharapkan. Untuk risiko ini tuh menunjukkan kemungkinan hasil aktual berbeda dari ekspektasi. Nah, return atau pengembalian ini tuh keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi bisa berupa kapital, gain, dividen, atau bunga. Hubungan risk dan return ini tuh bersifat linear. Semakin tinggi potensi return, maka tinggi pula risiko yang ditanggung. Untuk prinsipnya itu tuh high risk, high return gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada jenis return. Nah, jenis return itu ada return realisasi atau pengembalian yang sudah terjadi, dihitung berdasarkan data historis. Contohnya itu hasil investasi saham tahun lalu. Nah, ada juga return ekspektasi. Ini tuh adalah bentuk pengembalian yang diharapkan bisa diperoleh oleh para investor di masa depan berdasarkan analisis probabilitasnya. Nah, untuk menghitung hasil return ini tuh bisa menggunakan rumus seperti ini, yaitu harga sekarang dikurangi harga beli dikali jumlah unit yang dimiliki. Nah, return yang dipersyaratkan ini tuh return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi yang subjektif investor terhadap risikonya, seperti itu.
Selanjutnya yaitu rumus menghitung return. Yang pertama adalah menghitung return yang diharapkan, dan yang kedua itu mengukur return aritmatik dan geometrik. Untuk rumus-rumusnya sudah terlampir dalam slide PowerPoint presentasi ini. Untuk keterangan return yang diharapkan itu ada keterangan rumusnya ER sama dengan return yang diharapkan dari suatu sekuritas, RI sama dengan return ke I yang mungkin terjadi, PRI sama dengan probabilitas kejadian return ke I, dan N sama dengan banyaknya return yang mungkin terjadi. Dan untuk mengukur return aritmatik dan geometrik ini, sebenarnya rata-rata geometrik itu lebih akurat untuk perhitungan jangka panjang, seperti itu. Kemudian masuk ke pengertian risiko dan pengukurannya. Jadi risiko ini adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dapat diukur menggunakan rumus, varians, dan deviasi standar. Rumusnya sudah terlampir dalam slide ini, dan untuk keterangan dari rumus itu, ada sigma kuadrat sama dengan variance return, sigma sama dengan deviasi standar, IR sama dengan return yang diharapkan dari suatu sekuritas, RI sama dengan return ke I yang mungkin terjadi, PRI sama dengan probabilitas kejadian return ke I. Jadi semakin besar standar deviasi, maka semakin tinggi juga risiko investasinya. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko ini ada dua, yaitu risiko sistematis atau systematic risk, dan yang kedua adalah risiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Yang pertama itu risiko sistematis. Risiko sistematis ini biasanya bersifat tidak dapat dihindari atau diversifikasi. Jadi risiko ini tuh terjadi biasanya karena faktor eksternal seperti suku bunga, politik, inflasi, nilai tukar, bahkan pasar. Kemudian biasanya risiko ini tuh diukur dengan rumus beta. Untuk yang kedua yaitu risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis ini sifatnya adalah dapat dihindari lewat diversifikasi. Untuk penyebab risiko ini biasanya terjadi karena faktor internal perusahaan seperti manajemen yang buruk, korupsi, tuntutan hukum kepada perusahaan, dan lain sebagainya. Risiko tidak sistematis ini sangat bergantung pada kondisi fundamental dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, semakin baik manajemen dan pengelolaan internalnya, maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya risiko ini. Selanjutnya, adapun sikap investor terhadap risiko. Berdasarkan kesediaan dalam menanggung risiko investasi, investor itu dikenal ada 3 jenis. Yang pertama itu berani mengambil risiko atau risk taker. Jadi di sini itu investor tuh cenderung akan berani ngambil risiko demi potensi keuntungan yang lebih besar. Yang kedua itu ada sikap netral terhadap risiko atau risk neutral. Di sini tuh investor akan bersikap netral dan tidak terlalu mempermasalahkan risiko selama peluang itu tuh masih stabil gitu atau masih seimbang. Sedangkan yang ketiga itu yang tidak berani mengambil risiko sama sekali atau risk averse, itu tuh investor di sini akan cenderung menghindari risiko dan lebih memilih investasi yang aman dan stabil untuk jangka panjang. Selanjutnya investor syariah. Investor syariah adalah orang yang melakukan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya usaha atau produk investasinya halal, tidak mengandung riba atau bunga, maisir atau perjudian, dan gharar ketidakpastian. Selain mencari keuntungan materi, juga memperhatikan aspek etika, keberkahan, dan keadilan. Investasi menjadi bagian dari ibadah jika mengikuti aturan yang benar. Prinsip-prinsip dasar investasi syariah ada 5, yaitu yang pertama larangan riba, yang kedua terhindar dari gharar, yang ketiga terhindar dari maisir, yang keempat kegiatan atau usaha yang halal, dan yang terakhir transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, instrumen-instrumen investasi syariah, beberapa instrumen yang umum bagi investor syariah yaitu saham syariah atau saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Nah, selanjutnya sukuk atau obligasi syariah, yaitu surat berharga yang pembayaran keuntungannya berbasis aset nyata atau bagi hasil bukan bunga. Nah, selanjutnya reksadana syariah, dana yang dihimpun dari masyarakat dan dikelola dengan portofolio yang syariah komplain. Yang selanjutnya deposito syariah atau tabungan syariah, simpanan yang imbal hasilnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
Nah, selanjutnya ada investasi emas atau logam mulia. Sering juga digunakan karena emas dianggap aset real dan relatif stabil. Nah, yang terakhir, properti. Investasi dalam aset properti juga bisa sesuai syariah asalkan tidak mengandung ketidakjelasan atau hal-hal yang dilarang. Nah, ada regulasi dan lembaga pengawas di Indonesia, yaitu yang pertama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai regulasi terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal bagi manajer investasi. Ada daftar efek syariah atau DES yang dikeluarkan OJK sebagai panduan bagi investor dan manajer investasi terkait saham-saham syariah. Nah, yang terakhir adalah lembaga fatwa seperti Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI menetapkan kriterianya agar investasi dapat disebut syariah. Selanjutnya adalah teori portofolio dasar. Teori portofolio adalah konsep investasi yang diperkenalkan oleh seorang ekonom yang dikenal sebagai bapak teori portofolio modern dalam karyanya yang terkenal Portfolio Selection. Pada intinya, teori portofolio bertujuan membantu investor memaksimalkan keuntungan dengan cara memaksimalkan resiko melalui diversifikasi. Nah, diversifikasi adalah strategi menyebar investasi ke berbagai jenis aset agar tidak terlalu bergantung pada kinerja satu aset saja. Prinsip dasar teori portofolio terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama diversifikasi untuk mengurangi resiko. Dalam teori portofolio, resiko investasi terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Resiko sistematis adalah resiko yang tidak dapat dihindari seperti perubahan ekonomi atau gejolak politik. Nah, resiko yang tidak sistematis adalah resiko yang spesifik terkait dengan aset tertentu seperti penurunan harga saham perusahaan tertentu dengan menggabungkan aset dari berbagai kategori, misalnya saham, obligasi, dan properti. Risiko tidak sistematis dapat diminimalkan sehingga portofolio menjadi lebih stabil. Nah, yang kedua, hubungan antara risiko dan return. Teori portofolio mengajarkan bahwa investasi dengan return yang lebih tinggi biasanya disertai resiko yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami toleransi resiko mereka sendiri dan memilih portofolio yang seimbang antara resiko dan return yang diharapkan. Nah, yang ketiga, tujuan utama portofolio optimal. Portofolio optimal adalah kombinasi aset yang memberikan return maksimum untuk tingkat resiko tertentu atau resiko minimum untuk tingkat return tertentu. Dalam grafik teori portofolio, kombinasi ini berada di garis efisien atau efisien frontier yang menggambarkan titik-titik optimal dalam pengelolaan portofolio. Dengan memahami prinsip dasar ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam mengelola aset mereka. Teori portofolio memberikan kerangka kerja yang solid untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan return, membantu investor mencapai tujuan keuangan mereka secara lebih efektif.